Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qalam Reski dengan NIM 2020-31065 dari kelas B Teknik Informatika dengan mata kuliah Manajemen Teknik dengan dosen pengampu Bapak Yudi S. Purwanto, MHum MM. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal bisnis saya, yaitu usaha jasa desain interior dengan menggunakan teknologi AR yang memiliki nama Cube Design. Pertama ada introduction. Cube Design. Cube Design ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang desain interior yang menggunakan teknologi yang berbeda, yaitu teknologi augmented reality atau disingkat AR, untuk menghidupkan desain yang lebih nyata dan akan membantu mewujudkan impian klien dengan ruangan yang nyaman, indah, berkualitas, dan dipersiapkan dengan sempurna dan detail sesuai keinginan klien. Bisnis ini melakukan promosi melalui pengiklanan di majalah dan melalui TV, e-katalog, media sosial, website, aplikasi, dan pameran. Cube Design ini memiliki SDM yang handal dan membangun kemitraan dengan perusahaan konstruksi dan furnitur terbaik di dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan kebutuhan dan keinginan yang terbaik buat klien. Yang kedua ada deskripsi bisnis. Latar belakang. Yang pertama yaitu globalisasi, perkembangan teknologi, pembangunan kantor, rumah, hotel, dan lain-lain, yang mana setiap tahun banyak pembangunan yang meningkat. Yang kedua ada desain. Meningkatnya pembangunan, maka nilai estetika dalam hunian akan meningkat. Desain tata letak juga akan makin beragam dan lebih kreatif. Yang ketiga yaitu teknologi real time, yang bisa memudahkan dalam pembuatan desain interior yang menggunakan teknologi augmented reality atau AR. Yang keempat, augmented reality, teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Di sini logo Cube Design. Pada gambar di samping ini merupakan logo Cube Design yang berdiri sejak 2017. Warna pada logo yaitu memadukan warna coklat tua, jingga, dan coklat susu. Pertama ada nama perusahaan. Nama perusahaan ini yaitu CV Cube Design. Cube artinya kubus dan desain yang berarti desain, model, atau bentuk. Yang kedua, bentuk badan. Bentuk badan dari perusahaan ini yaitu berbentuk CV atau Commanditaire Phenotype. Ketiga, bidang perusahaan. Cube Design ini bergerak di bidang jasa industri desain interior. Yang keempat, lokasi perusahaan, yaitu berada di Jalan AP Petarani nomor 3 Manduruki, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kelima, ada struktur perusahaan. Perusahaan memiliki jajaran direksi, manajer, produksi dan pemasaran, divisi produksi dan pemasaran, divisi konsultasi, administrasi, dan keuangan. Yang keenam ada financial plan, yaitu semua pengeluaran dilacak setiap bulan, dicatat dalam perangkat lunak akuntansi, dan akan dibandingkan dengan anggaran rencana bisnis CV Cube Design sendiri. Cube Design yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang desain interior yang beralamat di Manduruki, Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun visi perusahaannya yaitu menjadikan CV Cube Design sebagai perusahaan global yang dapat memimpin di bidang desain interior dan juga bisa dipercaya oleh masyarakat. Adapun misinya yaitu memperkenalkan CV Cube Design sebagai salah satu jasa desain interior yang menggunakan teknologi augmented reality atau AR di Indonesia. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan berkualitas kepada konsumen dengan rasa nyaman dan aman. Selanjutnya itu ada struktur organisasi, yang dimana diikuti oleh direktur utama, ada di bawahnya ada wakil direktur, di bawahnya lagi memiliki jajaran direktur yaitu direktur 1 dan direktur 2. Di bawah direktur 1 itu ada manajer produksi, di bawah direktur 2 itu ada manajer pemasaran. Di bawah manajer produksi ada divisi produksi, dan di bawah manajer pemasaran ada divisi pemasaran.
Di tengah-tengah manajer produksi dan manajer pemasaran yaitu ada divisi konsultasi, dan diantaranya itu lagi ada administrasi dan keuangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis dan strategi. Adapun kelebihan dari Cube Design yaitu pertama, memiliki badan usaha berbentuk CV yang sudah berpengalaman dalam mengerjakan berbagai macam pekerjaan interior, mulai dari perencanaan desain hingga pelaksanaan renovasi interior bangunan, dan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar karena adanya legalitas dari hukum dan memudahkan untuk mengelola urusan dana. Yang kedua yaitu memiliki kantor dan workshop sendiri sehingga kualitas hasil pekerjaan akan lebih terkontrol secara langsung setiap harinya. Yang ketiga yaitu melayani jasa desain interior sekaligus pelaksanaan pengerjaannya, karena kami memiliki kerjasama dengan perusahaan kontraktor sehingga memudahkan klien tanpa harus mencari desainer dan kontraktor secara terpisah. Yang keempat, memiliki area jangkauan yang luas dan memiliki harga yang kompetitif dengan cara pembayaran yang bertahap. Adapun SWOT analisisnya yaitu yang pertama, strength atau kekuatan, mengedepankan kualitas desain dengan teknologi AR, kemampuan membuat bangunan layanan klien, kemudahan akses informasi dan hubungan referensi yang baik. Yang kedua yaitu opportunities atau peluang, perubahan tren desain dan makin banyak pembangunan jasa desain dan furnitur yang mana membuat CV Cube Design jadi perusahaan penyedia jasa tersebut. Yang ketiga yaitu weaknesses atau kelemahan. Masih bergantungnya perusahaan kepada supplier sehingga termasuk sulit dalam menentukan harga jual. Yang keempat yaitu threats atau ancaman, penolakan untuk transaksi ekspor yang berhubungan dengan desain produk, muncul pesaing baru dan perluasan produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan lain. Adapun progress time-nya, yaitu yang pertama ada sasaran, yaitu karakter pasar. Jasa usaha desain interior CV Cube Design memiliki sasaran pemasaran di seluruh Indonesia yang menginginkan ruangan yang lebih berestetika mulai dari kota-kota seperti Makassar, Maros, Pangkep, Goa, Takalar, dan sebagainya. Kedua itu karakter konsumen. Yang dituju oleh CV Cube Design yaitu konsumen seluruh Indonesia, terutama bagian di Indonesia seperti Makassar, Maros, Pangkep, Goa, Takalar, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada persaingan dan pesaing. Di dalam dunia arsitek juga sangatlah pesat bangunan di mana-mana terus bermunculan, seperti halnya hotel, apartemen, perumahan, perkantoran, rumah sakit, dan lain sebagainya. Adapun dari segi strategi yaitu strategi kami yaitu dengan melakukan plus strategi atau strategi tarik yang dimana membuat produk atau layanan bisa terlihat oleh prospek sehingga orang-orang menemukan perusahaan kita ketika mereka menyadari bahwa mereka memiliki minat atau kebutuhan akan produk atau layanan dan mencari jawaban. Strategi yang digunakan dalam penjualan yaitu melalui iklan dan promosi, paling efektif melalui acara TV dan media sosial melalui kerjasama dengan para influencer dan arsitek terkenal di kanal YouTube maupun Instagram. Adapun proses pemasaran dan penjualan. Pemasaran melalui sosial media. Media sosial yang sering digunakan untuk pemasaran atau promosi yaitu diantaranya Facebook, Instagram, dan Twitter. Karena sosial media sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari, maka kami akan menyalurkan produk-produk kami dengan penggunaan masa kini. Itu penjualan melalui website dan aplikasi. Kami melakukan penjualan, konsultasi, dan lain-lain melalui platform yang tersedia. Kami juga melayani klien secara langsung dengan mengunjungi kantor utama atau tempat yang sudah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Adapun peluang pengembangan yaitu strategi marketingnya, itu rencana operasional. Yang pertama ada perencanaan produksi.
bertahap dalam menetapkan dan menentukan urutan proses produksi dari bahan mentah hingga menjadi produk akhir. Kedua yaitu perencanaan produksi. Lokasi CV Cube Design yaitu Jalan A. Pepetarani nomor 3 Manurungi, Makassar, Sulawesi Selatan, di mana letaknya yang berada di salah satu pusat bisnis Makassar. Lokasi ini dipilih guna agar klien dapat mengakses CV Cube Design lebih mudah, sebab lokasi yang strategis. Yang ketiga ada perencanaan SDM. CV Cube Design memiliki 20 karyawan, yaitu 1 orang direktur utama, 1 orang wakil direktur, masing-masing 1 orang direktur bagian, 1 orang manajer produksi, 1 orang manajer pemasaran, dan selebihnya menjadi bagian divisi produksi, pemasaran, konsultasi, dan administrasi, dan keuangan. Itu dengan memakai analisis manajemen POR. Yang keempat yaitu perencanaan jangka panjang. Fokus kepada pemberian hasil terbaik bagi para klien dan menyediakan berbagai proyek dan program inovatif, serta saling menguntungkan kedua belah pihak bagi komunitas satu lini bisnis. Masih di peluang pengembangan yaitu strategi pemasaran dan strategi promosi. Strategi pemasaran yaitu yang pertama, layanan konsultasi yang unik. Kedua, kualitas desain dengan teknologi yang berbeda. Yang ketiga, pelayanan servis dan dukungan yang baik pada klien. Adapun strategi promosinya yaitu yang difokuskan pada pengumpulan klien yang berpotensi dan juga termasuk pengiklanan di majalah dan melalui TV, e-katalog, media sosial, website, aplikasi, dan pameran. Distribusi dan penjualan. Adapun strategi distribusinya yaitu saluran distribusi offline Cube Design sebagai strategi distribusi sekunder dan dapat dilakukan melalui website dan aplikasi. Strategi penjualan. Pertama yaitu harga. Konsultasi perumahan yaitu dengan 600.000 per jam dan konsultasi komersial 1 juta per jam. Yang kedua ada distribusi secara langsung. Yang ketiga yaitu periklanan dan promosi. Yang keempat yaitu layanan klien. Adapun langkah-langkah bagi kemajuan usaha. Yang pertama yaitu kami menggunakan teknologi AR yang dimana kami akan mengembangkan teknologi-teknologi yang akan diterapkan pada perusahaan kami. Yang kedua yaitu proses pemasaran akan dilakukan secara global dan besar-besaran di berbagai belahan dunia dengan tujuan mengembangkan kualitas produk atau jasa dan juga untuk memperkenalkan budaya asli kita yaitu budaya Indonesia. Yang ketiga yaitu perusahaan kami akan membuka usaha konstruksi agar mengedepankan kualitas produk kami dan juga membuka usaha furnitur untuk menarik pelanggan yang suka berbelanja produk-produk rumahan. Yang terakhir yaitu toko cabang akan dibangun di kota-kota besar di seluruh Indonesia sampai di seluruh bagian belahan benua go internasional. Di sini saya akan membandingkan usaha startup yang sudah dikenal banyak orang di Indonesia yaitu Halodoc, dan akan saya bandingkan dengan usaha kami. Yang pertama itu Halodoc, pelayanan konsultasi klien hanya dikhususkan secara online. Yang kedua itu Halodoc menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Yang ketiga, Halodoc sudah memiliki aplikasi yang sudah ribuan orang yang memakainya. Yang keempat, metode pembayarannya sama seperti rumah sakit pada umumnya. Pembayaran dilakukan setelah konsultasi selesai. Yang terakhir yaitu pembayarannya mirip dengan pulsa telepon dan masing-masing dokter sudah memiliki tarif yang akan diambil dari saldo aplikasi klien. Informasi Halodoc ini dilansir dari halaman web Cloud Computing Indonesia, Info Komputer, dan katadata.co.id. Adapun dari usaha kami yaitu pelayanan konsultasi klien bisa dalam keadaan online maupun offline. Yang kedua itu menggunakan teknologi AR atau Augmented Reality. Yang ketiga itu Cube Design memiliki website dan aplikasi untuk melayani para klien secara online.
Yang keempat yaitu menerima pembayaran awal untuk setiap proyek sebesar 50% dari perkiraan waktu. Dan yang terakhir yaitu pembayarannya sesuai kebutuhan dan keinginan klien. Jadi untuk tarifnya setiap klien berbeda-beda. Yang keempat ada financial aspect. Aspek keuangannya yaitu pendanaan awal sebesar 100 juta akan diinvestasikan oleh pemilik. Asumsi umumnya yaitu ekonomi yang sehat, menjaga biaya operasional tetap rendah, dan pembayaran awal sebesar 50% dari perkiraan waktu. Adapun indikator utama keuangan yaitu berfokus pada arus kas. Adapun juga kesulitan dan risiko keuangannya yaitu penjualan lambat, yang kedua peningkatan biaya tak terduga, dan yang ketiga tindakan yang terlalu agresif. Oke, cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.